Pertolongan kita atas nama Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, persembahkan intensi kita masing-masing. Apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan pada misa ini. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk yang merayakan ulang tahun ponakan kami, Mas Bambang Setianto, yang kemarin tanggal 9 ulang tahunnya, dan hari ini baru saya persembahkan misa untuk dia. Ucapan syukur atas perlindungan Tuhan ke atasnya dan juga ke atas keluarga. Mohon berkat untuk keluarga kita semua secara khusus. Saya mau berdoa mohon berkat ke atas Mbak Dewi Sugiarto. Semoga selalu hidup aman bersama keluarga, bersama orang tua, dan juga Ibu Evelyn bersama Pak Yohanes. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam berusaha. Juga berdoa untuk Ibu Mariana Setiawan sekeluarga. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga, kesuksesan dalam tugas apa saja. Dan juga berdoa untuk Ibu Mimi, Ibu Lili, juga berdoa untuk Mama Mas, Adik Erlin, Adik Yopi sekeluarga. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang lagi sakit saat ini, entah karena sakit bawaan atau karena wabah corona. Kita memohon bantuan Tuhan untuk menjamah mereka semua. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Liliana dan Pak Lukman, Pater Goresniti, Frater Ivan Kelbulan, Frater Novis kami yang lagi sakit di Ambon, dan juga saudara dari seorang suster, Pak Yesus Maria Ibarra. Dan juga berdoa untuk semua anggota siraman rohani di mana saja mereka berada, secara khusus yang berada di Eropa dan di Amerika, dan juga di Sumatera dan di Timor. Dan berdoa untuk kedua adik yang mendampingi saya di sini, ini Jonta dan Fraterello Taus. Ini tahun terakhir di sini karena mereka siap-siap untuk mengikuti retret di Sermen, dan semoga panggilan mereka selalu ditanggapi dengan baik dan semoga mereka tetap setia dalam panggilan ini. Dan juga berdoa untuk yang meninggal dunia, secara khusus Maria Francisca Pujiastuta. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan ikut ambil bagian dalam perjamuan Ekaristi, entah secara jasmani atau secara rohani, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa,
Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam masa Prapaskah ini, kami Kau didik dan Kau ajar dengan sabda-Mu. Semoga dengan berpantang, kami berbakti kepadamu dengan segenap hati, dan dalam doa bersatu padu sebagai umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah intensi kami masing-masing. Dan dulu intensi yang sudah dibacakan, semoga Engkau sendiri mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, yang akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Peraturan dapat menyelamatkan kita dan juga membahagiakan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sesungguhnya hidup kita, sadar atau tidak sadar, kita selalu mengikuti peraturan. Contoh praktis saja, kalau kita jalan itu ada aturannya. Kalau kita jalan, kaki kanan maju, pokoknya maju mundur lah, kaki kanan, kaki kiri, itu ikut aturan. Tidak semuanya dua-duanya sekali maju. Satu lebih dulu, satu kemudian, gantian. Atau kita makan juga ada aturannya. Kalau makan terlalu banyak, ya pasti ada konsekuensinya. Makan pas-pas atau makan terlalu kurang juga ya, ada konsekuensinya. Dan kalau kita betul mengikuti peraturan itu sesungguhnya bisa menuntun kita. Macam kami di seminari, di rumah pembinaan, hidup kami selalu diatur dengan aturan. Bangun pagi jam berapa? Doa pagi, misa pagi, makan pagi, kuliah, doa siang, makan siang, istirahat siang, doa sore. Dan segala aturan sepanjang hari ada aturannya. Kalau ada yang mengikuti peraturan itu dengan penuh sukacita dan melihat semua peraturan itu ada nilainya, maka nilai itulah yang akan menjadi penuntun bagi mereka yang mengikutinya. Dan nilai-nilai itu akan menjadi sistem untuk dia. Kemana dia pergi, pasti dia akan selalu menghargai peraturan itu yang sudah menjadi nilai yang baik untuk dia. Tetapi kalau peraturan itu ditanggapi secara negatif, merasa satu beban, itu berarti dia tidak bisa tinggal di rumah formasi, kan dia mau mengikuti peraturannya sendiri, tidak mengikuti peraturan biara. Dan hari ini Yesus Kristus dengan terus terang mengatakan bahwa dia datang bukan untuk merubah atau merombak, menghilangkan peraturan yang sudah ada. Tidak ada. Dia datang hanya untuk melengkapinya. Apa yang dilengkapinya? Ya ada 10, misalnya ada 10 hukum perintah Allah.
Dari hukum perintah Allah itu, hukum perintah Allah itu, dia coba menyederhanakan, tapi bukan berarti menghilangkan. Atau dia mungkin menambahkan. Soal hukum membunuh, dia katakan bukan hanya soal bunuh orang dengan parang, tapi juga dengan kata-kata kasar kepada orang lain, suatu pembunuhan. Itu berarti dia mau melengkapi. Hari Yesus Kristus mengingatkan kita lewat Injilnya hari ini untuk menghargai peraturan. Karena peraturan itu memang sudah dibuat oleh manusia, tetapi peraturan itu sebenarnya punya nilai yang sangat-sangat bagus untuk kita semua. Barang siapa yang selalu mengikuti peraturan dengan penuh sukacita dan melihat peraturan itu punya nilai yang sangat penting untuk hidup, dia nanti akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak mengindahkan peraturan, mengikuti peraturan pribadi, tidak mengikuti peraturan umum, mungkin dia nanti jalannya juga pincang. Marilah kita mengikuti ajaran Kristus hari ini untuk selalu menghargai, melaksanakan dan mengamalkan peraturan dalam hidup kita. Entah peraturan rohani, peraturan gereja, maupun peraturan komunitas atau peraturan negara kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, terimalah doa umat-Mu bersama persembahan ini, dan lindungilah kami dari segala bahaya berkat daya upacara suci ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara
dan mengagungkan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah secara kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, semua pelayan sabdamu, dan juga imam-imammu, umat-umat kesayanganmu. Tuhan, ingatlah dan dengarkanlah doa-doa kami untuk mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini, ponakan kami, Mas Bambang Setianto, Romo Heribertus Karno Projo, Suster Michelina de Ornai PSM, Suster Maria V. Amante SNDC, Suster Victoria Bosoin dari Kongregasi CSM, Suster Ferdinanda RP Hanim dari SSPS. Dan juga yang mohon berkat khusus ya Tuhan, Mbak Devi Sugiarto, Ibu Evelyn, Pak Yohanes, Ibu Mariana Setiawan, Ibu Mimi, keluarga, Mama Mas, adik Erlin, adik Yopi sekeluarga, Ibu Joyce, Ibu Alan sekeluarga, dan jamalah mereka yang sakit ya Tuhan. Kami ingat Ibu Liliana dan Pak Lukman, Pater Goresmiti,
Frater Ivan Kerbulan, Pak Yesus Maria Ibarra, dan juga semua anggota Siraman Rohani, secara khusus mereka yang berada di Eropa, di Sumatera, dan di daratan timur. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen. Dari SVD, Pater Albert Ola dari Australia. Pater Stanley Gute dari Amerika. Pater Joseph Hoymakers dari Belanda. Brother Brendan Patrick Fahey dari Inggris. Saudari kami SSPS, Suster Hermanelda dari Jerman, Suster Lilia dari Brasil, Suster Godulfa dari Belanda, Suster Willebranda dari Austria, Suster Lucia Maria Sekul dari Argentina, Suster Batildes Klein dari Jerman, Suster Crescenta Rosa Wilberger dari Argentina, SSPS AP, Suster Maria Martina dari Amerika, dan juga Maria Francisca Pujastuta. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Arnold Jansen, Yosef Reina Demets, Beata Helena dan Josefa, dan juga Beato Martir kami SVD, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut, baik secara jasmani maupun secara rohani, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh." Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan kepada kami siapa yang telah melaksanakan hukum-Mu dengan sempurna. Ialah Yesus Kristus yang penuh cinta kasih. Kami mohon berilah kami kedamaian dalam mengikuti Dia. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Untuk mereka-mereka yang sudah kami bacakan nama-nama mereka, baik yang merayakan ulang tahun, mohon berkat khusus mereka yang sakit dan mereka yang sudah meninggal dunia. Tuhan, begitu banyak saudara-saudari kami yang di luar sana yang mengikuti misa lewat YouTube ini, juga punya intensi mereka masing-masing. Tuhan, dengarkanlah doa-doa mereka, kerinduan mereka. Semoga Engkau menjamah mereka yang sakit, memberkati mereka yang membutuhkan berkat khusus daripada-Mu, dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang sudah meninggal,
Dan semoga mereka menjadi pendoa untuk keluarga yang masih hidup. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.